Dahulu kala, di sebuah pulau terpencil di pedalaman Pulau Bangka, tepatnya di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hiduplah seorang pemuda miskin yang bernama Silepar. Sejak Silepar berumur 16 tahun, dia sudah mencari uang ke sana kemari demi kelangsungan hidupnya. Silepar dikenal sebagai pemuda yang baik dan sopan santun, mengingat kedua orang tuanya telah tiada dan hanya meninggalkan gubuk tua yang sudah reot dan tidak layak ditempati. Namun apa daya, keluarga Silepar hanyalah keluarga buruh yang sangat miskin. Beruntungnya, Lepar masih memiliki tetangga-tetangga yang baik hati. Bagaimanakah kisah Silepar dalam menjalani kehidupannya? Kita ikuti ceritanya dalam mini drama Asal Mula Pulau Lepar. Suatu hari, Silepar kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan karena sawah yang biasanya tempat dia bekerja sedang terendam air. Akhirnya dia pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar agar bisa dijual kepada tetangganya. Sesampainya di hutan, Silepar pun terkejut dengan apa yang ditemukannya. Bunyi apa ya? Wah, indah sekali burung itu. Aku harus mendapatkannya. Dengan kemahirannya, Silepar dapat menangkap burung yang indah itu. Ojong? Apa aku kasih nama kamu Ojong saja ya? Ya. Ojong nama yang pas buat kamu. Semoga kelak kamu bisa membawa peruntungan buat saya. Ya, Jong? Setiap hari, Ojong menjadi teman sekaligus keluarga satu-satunya bagi Silepar. Kemanapun Lepar pergi, Ojong selalu dibawa. Hingga suatu hari, Silepar berniat ingin bekerja ke negeri Cina. Akan tetapi, Silepar tidak memiliki uang untuk biaya perjalanannya menuju negeri Cina. Namun tetangga Silepar mengetahui niat Silepar untuk bekerja ke negeri Cina tersebut. Tetangganya rela meminta bantuan kepada warga sekitar untuk menyumbangkan uang agar Silepar bisa mengubah hidupnya. Hingga pada suatu sore, uang tersebut sudah terkumpul. Silepar sangat terkejut akan hal itu. Rasa terima kasih tak henti diucapkannya kepada seluruh warga desa. Silepar pun berjanji kepada warga, jika kelak menjadi orang kaya, dia akan mensejahterakan masyarakat desa itu. Setelah uang terkumpul, Silepar dan Ojong segera menuju dermaga, diikuti warga. Mereka menunggu di dermaga, namun kapal tak kunjung datang. Hingga pada hari keempat, mereka menunggu. Dari kejauhan, terlihat sebuah kapal Cina pengangkut bahan baku beras menuju dermaga. Tuan, bolehkan saya ikut dengan Tuan menggunakan kapal yang besar ini untuk sampai ke negeri Cina? Haiya, kamu mau ngapain? Mau ke negeri Cina, wo? Di Cina sudah banyak penduduk, wo. Saya ingin menjadi orang yang hidup senang dan banyak uang. Tolong bantu saya, Tuan. Saya janji tidak akan merepotkan Tuan. Dan ini ada sedikit uang untuk tumpangannya, Tuan. Kamu benar-benar ingin pergi ke Cina, wo? Iya, Tuan. Saya bersungguh-sungguh. Oh, tidak semudah itu kamu bisa pergi ke Cina ikut dengan kapal saya. Kira-kira kemampuan apa yang bisa kamu gunakan untuk membantu saya? Tenang, Tuan. Saya mampu di segala bidang. Saya juga bisa membantu Tuan selama perjalanan ke negeri Cina. Ya sudah, kamu boleh ikut kapal Oe punya. Tapi nanti kamu bantu gulung dan pasang layar kapal Oe, karena anak buah Oe yang satunya sedang sakit. Dan kamu tidak usah membayar biaya tumpangannya. Oe bangga dengan keinginan kamu. Siap, Tuan, siap. Mendengar hal itu, Silepar sangat senang sekali dan segera meminta izin kepada warga yang telah setia mendukung dan menemaninya selama di dermaga. Sesaat setelah itu, sampai kembali di dermaga, Silepar segera menemui awak kapal. Tuan, saya sudah siap.
pergi berlayar ke negeri Cina. Hayya, ayo kita berangkat sekarang. Sudah 2 minggu mereka berlayar, namun negeri Cina tak kunjung terlihat juga. Hingga si Lepar memberanikan diri untuk menanyakan kepada awak kapal. Tuan, apakah negeri Cina sudah dekat? Kamu tidur sana. Nanti kalau kamu bangun, kita pasti sudah di negeri Cina. Namun ketika si Lepar terbangun, dia terkejut melihat suasana yang sangat ramai. Dia terhenyak melihat banyaknya orang di dermaga itu. Ojong, kenapa kamu berisik? Tuan, apakah kita sudah di negeri Cina? Ya, kita sudah sampai, Wo. Inilah negeri Cina yang kamu impikan. Ramai kan? Benarkah Tuan? Kalau begitu, saya mohon pamit kepada Tuan. Iya, anak muda. Segeralah. Ingat, jangan lupakan warga yang sudah mendoakanmu. Pasti Tuan, akan selalu saya ingat. Dengan bahagianya, si Lepar segera pamit dan meninggalkan kapal tersebut. Perjuangan si Lepar baru saja dimulai. Si Lepar mulai berpikir bagaimana caranya agar dia bisa bertahan hidup dan nantinya bisa sukses di negeri Cina. Hendak kemana kita, Jong? Tempat ini begitu asing bagi kita. Kenapa kamu selalu melihat ke sebelah kanan, Jong? Apa saya harus ke toko kain sebelah kanan itu? Ya sudah, saya coba ya. Apakah peruntungan dilakukan si Lepar dengan mengikuti gerak-gerik Ojong membuahkan hasil? Ibu, permisi Bu. Permisi. Iya, ada yang bisa saya bantu, Nak? Saya ingin merubah hidup saya dengan datang ke negeri ini, Bu. Namun, saya bingung. Dari tadi banyak orang berbicara, tapi cara berbicaranya sungguh sangat berbeda dengan awak kapal yang menampungi saya. Bersyukur saya bertemu dengan ibu yang bisa mengerti bahasa saya. Hebat sekali kamu, Nak. Masih muda sudah pandai merantau. Memang di mana kedua orang tuamu? Tidakkah mereka melarangmu untuk merantau? Orang tua saya sudah lama meninggal, Bu. Keluarga saya hanya Ojong ini. Kasihan sekali kamu, Nak. Ya sudah, maukah kamu bekerja di toko saya ini? Nanti kamu bisa bantu-bantu saya untuk mengantarkan pesanan orang. Jangan bingung, Nak. Masalah bicarakah yang kamu bingungkan? Iya, Bu. Saya tidak bisa mengerti apa yang orang negeri ini katakan, sehingga saya terlihat seperti orang bodoh. Kamu jangan takut. Saya akan mengajarkanmu tata cara bicara orang Cina. Wah, Ibu baik sekali. Saya sungguh berterima kasih kepada Ibu. Terima kasih ya, Bu. Iya. Si Lepar sangat bahagia. Akhirnya dia memiliki pekerjaan seperti yang diinginkannya, bisa merantau di negeri Cina. Selama beberapa tahun kehidupan si Lepar sudah jauh lebih baik. Hingga pada suatu hari, berkat kecerdikannya dalam bekerja, Lepar memperoleh hadiah sebuah rumah dari bos tempatnya bekerja. Lepar sangat senang. Lama-kelamaan kehidupan Lepar semakin membaik, hingga ia berinisiatif untuk membuat toko. Setelah 1 tahun si Lepar bekerja di toko itu, kemajuan terjadi sangat pesat, sehingga si Lepar menerima sebuah rumah yang lumayan besar dibandingkan dengan rumah kepala desa di pulaunya. Si Lepar sangat senang menerima hadiah dari bos tempat dia bekerja. Setelah uangnya terkumpul banyak, si Lepar sedikit demi sedikit membangun toko kain di depan rumahnya. Jong, kehidupan kita sudah jauh berubah. Kita sudah kaya dan memiliki pekerjaan sendiri. Hasil keringatku kini terbayar sudah. Kenapa tidak sedari dulu kita merantau kalau tahu hasilnya begini? Bulan depan kita akan kembali ke pulau kita dan membangun toko kain di sana, agar kelak bisa menunjang kehidupan kita sampai 7 keturunan. Pada suatu ketika, Lepar ingin kembali ke pulau asalnya untuk membangun toko di sana. Hingga perjalanan menuju pulau itu ia lalui. Setelah sampai di tanah kelahiran bersama burung kesayangannya, Lepar disambut senang para warga yang ikut merasakan kesuksesan Lepar. Namun, Lepar sekarang bukanlah Lepar baik budi itu lagi.
Lepar sekarang sudah dipenuhi rasa kikir, sombong, dan angkuh atas kesuksesannya. Itu dia dermaganya. Ayo, sandarkan kapal ini ke dermaga itu. Warga yang berada di sekitar dermaga kagum dan tercengang melihat kapal nan mewah itu dilengkapi lampu terang benderang yang mampu menerangi seluruh pulau kecil itu. Warga pun ingin melihat orang keluar dari kapal mewah itu yang menggunakan pakaian serba mewah sambil membawakan burung kesayangannya dalam sangkar yang juga tidak kalah mewahnya. Warga dan kepala desa yang juga sedang berada di dermaga itu pun terkejut melihat perbedaan si Lepar yang dulu dengan yang sekarang. Itu kan si Lepar bersama Ojong, burung kesayangannya. Wah, dia sekarang benar-benar berubah menjadi seorang yang kaya raya. Langkah kaki si Lepar berinjak di dermaga yang sudah hampir roboh itu. Dengan gaya bak bangsawan, dia terus melangkah dengan sombongnya. Lepar? Benarkah kamu Lepar? Anak muda berhati emas dulu. Iya, Pak Kepala Desa. Inilah si Lepar miskin dulu. Kamu sekarang benar-benar berubah ya. Kami dan semua warga tidak menyangka jika kamu bisa sesukses ini di negeri Cina. Semoga dengan kemewahan yang kamu miliki sekarang bisa turut membantu warga desa kita. Si Lepar hanya menjawab dengan senyuman dan gayanya yang sombong. Sembari berjalan ke gubuk tua peninggalan orang tuanya, kepala desa terus mengajak Lepar untuk menceritakan bagaimana dirinya bisa mencapai kesuksesan. Si Lepar tak seperti yang dulu, diam dan banyak bicara. Tiba-tiba si Lepar terkejut. Kenapa Lepar? Kamu pasti bertanya, kemana gubuk peninggalan orang tuamu? Tidak, Pak. Gubuk itu memang sudah tua. Namun yang saya pertanyakan, kemana peralatan rumah peninggalan orang tua saya? Karena hanya itu peninggalan yang tersisa. Maafkan kami, Nak. Kami tidak bisa menyelamatkan peralatan rumahmu. Pada malam itu terjadi angin badai yang memporak-porandakan kampung kita. Dan hanya bakul ini yang tersisa. Sudahlah, Nak. Tak usah lagi kau menangis. Orang tuamu sudah bahagia di sana melihat kesuksesanmu. Mereka pasti bangga kepadamu. Malam semakin larut. Si Lepar pun segera beristirahat. Keesokan harinya, si Lepar segera minta bantuan warga untuk membangunkan toko kain dan sebuah rumah di tanah bekas rumahnya dulu. Tak lebih dari 2 minggu, toko dan rumah itu sudah berdiri sangat besar. Warga sangat senang bisa membantu Lepar. Selang beberapa hari, ada beberapa warga yang datang ke rumah Lepar untuk meminta bantuan. Menanggapi hal itu, Lepar kesal dan dengan keangkuhannya, Lepar segera mengumumkan bahwa ia telah jatuh bangkrut agar tidak ada warga yang meminta bantuan kepadanya. Mendengar Lepar jatuh bangkrut, warga pun merasa iba. Dasar warga kampung yang bodoh. Mana mungkin harta yang saya kumpulkan selama ini bangkrut begitu saja. Itu tidak mungkin terjadi. Dan aku tidak akan membiarkannya. Warga kembali beraktivitas seperti sedia kala. Mereka berkebun labu di ladang. Mendengar penduduk desa sudah berkebun labu, Lepar juga ingin membuka perkebunan labu agar menambah kekayaannya. Sesegera mungkin ia meminta bantuan warga untuk membuka ladang labu yang luas. Alasannya, ladang itu dibiayai oleh bosnya di Cina. Lagi-lagi, Lepar berpura-pura rugi. Warga turut merasa sedih akan kejadian yang menimpa Lepar. Hingga Lepar meminta bantuan untuk mendirikan tempat ibadah di dekat dermaga agar Tuhan melimpahkan rezeki kepadanya. Warga senang mendengar keinginan Lepar. Tempat ibadah itu segera berdiri. Namun tempat ibadah itu berubah fungsi menjadi tempat pengepul labu dari ladang milik Lepar. Pada suatu hari, Lepar hendak menjual labu itu ke negeri Cina. Pagi-pagi saat warga sibuk berkebun,
Lepar mengerahkan pengawalnya untuk memindahkan labu-labu itu ke kapal miliknya. Ia hendak pergi meninggalkan pulau itu. Tidak lupa juga ia membawa burung kesayangannya dan bakul peninggalan orang tuanya. Rasa kikir dan kesombongan Lepar semakin menjadi-jadi. Sampai-sampai dengan seorang nenek tua pun ia tidak memiliki rasa iba. Cucu, tolong sedekahnya ya cu. Nenek sudah 2 hari tidak makan. Bolehkah nenek meminta sebuah labu untuk makan nenek hari ini cu? Enak saja kamu bicara. Sebuah labu? Kamu pikir menanam sebuah labu itu hanya dengan minta-minta? Dasar manusia dekil. Pergi sana. Nenek sudah benar-benar lapar cu. Tolong berikan 1 buah labu saja cu. Tidak. Ini semua hasil kerja keras saya. Kalau kamu mau makan, kerja dulu. Dasar pengemis, hanya bisa minta-minta saja. Ayolah cu. Nenek ini sudah tua cu. Sudah tidak sanggup untuk bekerja. Kasihani nenek cu. Bukan urusan saya. Lebih baik Anda pergi dari sini. Cu, jangan sampai menyesal dengan perbuatanmu cu. Jangan sampai Allah murka. Saya tidak peduli. Tidak ada untungnya saya berbaik hati kepada Anda. Dasar manusia pelit. Ingat, hidup tak pernah mau berbagi. Sudah punya banyak labu, membagikan 1 buah labu saja tak mau. Dasar wanita dekil. Pergi kamu, pergi. Dengan kesal, akhirnya nenek tua itu mengutuk Lepar agar Lepar tidak selamat sampai ke tujuan. Seketika alam mengiyakan sumpah si nenek. Namun Lepar tidak menghiraukan sumpah nenek itu. Terkutuklah kau anak muda. Aku bersumpah, kau tak akan selamat menempuh perjalananmu. Kapal megah yang kau banggakan serta semua harta yang kau bawa akan musnah ditelan gelombang dan terpecah belah sebelum kau sampai di tujuan. Terkutuklah kau anak muda, terkutuklah. Ayo, cepat kita berangkat. Jangan hiraukan nenek tua ini. Ayo. Tidak, tolong. Lepar pun menyesali perbuatannya selama ini, dan kapal megah milik Lepar dan seluruh isinya diterjang ombak. Dan akhirnya kapal itu pecah menjadi 3 bagian dan bangkainya tenggelam ke dasar laut. Beberapa tahun kemudian di tempat pecahnya kapal itu muncul sebuah pulau yang kemudian dipercaya masyarakat sekitar sebagai jelmaan kapal si Lepar yang tenggelam karena bentuknya menyerupai kapal. Dan pulau itu diberi nama Pulau Lepar, yang di dalamnya terdapat 3 desa. Penamaan desanya pun dikaitkan dengan kehidupan si Lepar, yaitu yang pertama, Tanjung Sangkar, yang berarti burung kesayangan si Lepar yang bernama Ojong yang ada di dalam sangkar. Yang kedua, Tanjung Labu, yang berarti buah labu yang diangkut si Lepar yang banyaknya membentuk tanjung. Dan yang ketiga, yaitu Penutup, yang artinya bakul peninggalan orang tua si Lepar dengan bentuk desa Penutup yang mirip dengan bakul peninggalan si Lepar. Hingga saat ini, jika pada malam hari di ujung desa Tanjung Sangkar sering didengar tangisan seseorang. Tangisan itu diyakini masyarakat sekitar sebagai tangisan si Lepar yang tak kunjung usai menyesali perbuatannya. Namun masyarakat sudah terbiasa dengan adanya suara itu, dan mereka tidak pernah mempermasalahkannya.